Pernah kepikiran nggak sih kalau kepribadian unik kamu itu sebenarnya adalah kunci buat memenuhi sebuah panggilan yang luar biasa? Entah kamu itu tipe pemimpin yang berani, atau orang yang super ramah, atau mungkin kamu yang selalu jadi penengah, bahkan seorang ahli yang teliti. Nah, kita bakal lihat gimana setiap warna kepribadian ini dirancang untuk sebuah misi yang keren banget di dunia. Semuanya itu berawal dari kiasan yang mungkin kita udah sering banget denger ya. Kita dipanggil buat jadi garam dan terang dunia. Wah, kedengarannya agung banget kan? Tapi apa sih artinya itu beneran? Seringkali pemahaman kita tuh berhenti di situ aja, jadi konsep yang abstrak. Dan ini dia nih pertanyaan kuncinya. Soalnya, menjadi garam dan terang itu bukan seragam yang satu ukuran buat semua orang. Panggilan ini bakal kelihatan dan kedengaran beda banget tergantung dari cetak biru kepribadian kamu. Jadi yuk, kita cari tahu apa artinya ini buat kamu secara pribadi. Panggilan ini tuh bukan perintah yang kaku dan seragam, tapi lebih mirip sebuah simfoni. Coba deh bayangin sebuah orkestra. Setiap alat musik atau setiap warna kepribadian punya peranannya sendiri yang unik buat menciptakan sebuah mahakarya. Tuhan itu nggak mau kita semua jadi biola. Dia juga butuh dentungan drum, tiupan trompet, dan petikan harpa. Dia butuh keseluruhan orkestranya. Jadi, ini poin krusialnya. Kepribadian kamu itu bukan sekedar kumpulan sifat, atau lebih parahnya lagi, sesuatu yang harus kamu lawan. Anggap aja itu sebagai semacam peralatan khusus, toolkit ilahi yang Tuhan kasih buat misi kamu. Inilah cara unik kamu buat jadi garam dan terang di tempat kerja, di komunitas, dan dimanapun kamu ada. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih wujud ideal dari setiap warna kepribadian ini pas mereka lagi bersinar terang. Gimana kesaksian publik yang paling indah dan ditebus dari setiap tipe. Disinilah kekuatan kamu benar-benar bisa jadi terang buat dunia. Coba kita petakan ya. Tipe merah dia jadi garam dengan cara menantang ketidakadilan. Dan jadi terang dengan memimpin secara adil. Tipe kuning, dia membangun komunitas sebagai garam dan menyambut orang baru sebagai terang. Tipe hijau, dia menstabilkan kekacauan dan jadi terang dengan mendengarkan penuh empati. Dan tipe biru, dia memurnikan standar dan membawa kejelasan di tengah kebingungan. Setiap peran ini, penting banget. Dan ini tuh bukan ide baru loh. Kita bisa lihat polanya di seluruh Alkitab. Coba deh ingat Nehemia, dengan kekuatan merahnya, dia pimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Atau Ruth, dengan kehangatan kuningnya, membangun hubungan yang setia. Ada Yusuf, dengan kesetiaan hijaunya yang nggak tergoyahkan. Dan Besaleel, yang pakai ketelitian birunya buat menciptakan keindahan untuk Tuhan. Mereka semua hidupin panggilan mereka lewat kepribadian unik mereka. Oke, sekarang kita harus ngomongin sisi lain dari koin ini. Karena setiap kekuatan yang besar, kalau nggak ditebus, punya potensi sisi gelap yang sama besarnya. Disinilah karunia terbesar kita bisa jadi batu sandungan yang paling mengerikan buat orang lain. Ini yang kita sebut dosa bayangan. Ini terjadi ketika kekuatan terbesar kamu, entah itu keberanian, keramahan, kesetiaan, atau ketelitian kamu, justru jadi versi yang menyimpang dan egois. Dan ketika ini terjadi di depan umum, dampaknya bisa sangat merusak kesaksian kita. Kita mulai dari si merah. Dalam versi terbaiknya, dia itu pemimpin pelayan yang luar biasa. Pakai kekuatan buat melindungi dan memberdayakan. Tapi sisi bayangannya, tiran yang arogan yang menyalahgunakan kekuasaan. Coba pikirin Raja Daud di titik terendahnya. Pakai otoritasnya buat memenuhi nafsunya sendiri. Sebuah skandal publik yang mengerikan. Sekarang si kuning. Karunia alaminya adalah membangun hubungan yang otentik. Tapi dosa bayangannya adalah jadi penjual yang gak tulus. Pakai pesonanya buat bikin janji palsu atau cuma peduli sama citra. Pas dunia ngeliat ini, mereka bakal bilang, iman mereka cuma topeng buat keuntungan pribadi. Si hijau adalah penstabil yang setia, kayak jangkar di tengah badai. Tapi, dosa bayangannya adalah jadi penonton yang pasif. Seseorang yang lihat ketidakadilan tapi milih diam karena takut konflik. Ini mirip Imam Eli, yang kesabarannya malah jadi kelalaian, ngebiarin kejahatan merajalela di bawah pengawasannya. Dan terakhir, si biru. Kekuatannya adalah jadi ahli yang etis, bawa kejelasan dan kebenaran. Tapi dosa bayangannya adalah jadi fanatik yang dingin, kaku, yang saking terpaku sama aturan sampai kehilangan belas kasihan. Kayak murid-murid yang marahin orang-orang karena bawa anak-anak ke Yesus, mereka lebih mentingin keteraturan daripada kemanusiaan.
Jadi, setelah ngeliat potensi dan bahayanya, pertanyaannya jelas, gimana caranya kita bisa hidup dalam versi terbaik dari diri kita? Gimana kita bisa ngehindarin dosa bayangan itu, dan secara aktif milih buat jadi terang? Nah, yuk kita bahas beberapa langkah praktisnya. Ingat ini ya, kesaksian yang paling kuat itu kesaksian yang utuh. Dunia itu nggak cuma butuh dengar Injil, mereka perlu melihatnya di dalam pekerjaan dan karakter kita. Ketika orang melihat integritas, kasih, dan keunggulan dalam hidup kita sehari-hari, tindakan kita itu bikin kata-kata kita jadi bisa dipercaya. Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Kalau kamu seorang merah, coba deh tantang diri kamu buat minggu mendengarkan. Pahami dulu, baru bertindak. Kalau kamu kuning, fokus deh buat menepati satu janji kecil dengan sempurna. Kalau kamu hijau, siapkan satu kalimat keberanian yang perlu kamu ucapkan. Dan kalau kamu biru, sebelum mengoreksi seseorang, latih cara menyampaikannya dengan kasih. Langkah-langkah kecil ini tuh kayak latihan buat otot spiritual kita. Pada akhirnya, tujuannya itu bukan buat jadi si merah terbaik atau si kuning terpopuler. Tujuannya adalah buat memainkan peran kita, warna kita, secara harmonis dalam sebuah simfoni yang jauh lebih besar yang semuanya menunjuk kembali kepada Sang Pencipta, Sang Dirigen Agung. Dan disinilah puncaknya. Inilah kenapa semuanya penting. Ketika kita hidup dalam panggilan berwarna kita dengan cara yang telah ditebus, dunia akan melihatnya. Dan pada akhirnya, pujian itu bukan buat kita, tapi buat Tuhan. Perbuatan baik kita jadi jendela bagi orang lain untuk melihat kemuliaannya. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Setelah tahu siapa diri kamu, tahu kekuatan kamu, dan juga potensi dosa bayangan kamu, warna apa yang bakal kamu pilih untuk pancarkan hari ini dalam panggilan unik kamu untuk menjadi garam dan terang?